amalan ibadah kita tidak bisa luput dari bantuan dan kekuatan dari Allah. Sebagaimana disebutkan ada satu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga, yakni la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kekuatan kecuali hanya dari Allah. Hadirin akan Allah SWT, kita akan melanjutkan pembahasan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang dampak negatif ya dari smartphone ya. Smartphone kita sebenarnya ingin objektif saja, ya ada dampak negatif dan juga ada dampak positif, tetapi kita membahas bagaimana dampak negatifnya ini kita ketahui dan bisa kita hindari, ya bisa kita minimalisir. Di bulan Ramadan, ya terkait bulan Ramadan, kita paham kemarin juga kita bahas bahwasanya ada kebahagiaan, kesenangan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah ketika sedang berbuka dan nanti ketika menghadap kepada Allah. Nah, ketika berbuka kita itu dikasih semacam reward, ya penghargaan karena berhasil menahan dan mencegah kesenangan kita yang sebenarnya bisa dipuaskan di siang hari, kita tunda. Ya, kita tunda. Yang bahasa kerennya itu delay gratification gitu ya. Gratifikasi yang terdelay. Artinya ya kita tahan masalahnya, bukan yang instant gratification, bukan yang langsung dikasih ya. Nah, karena kita delay, begitu buka seneng. Ya, tubuh itu kalau dapat sesuatu penghargaan karena tadi tertahan, begitu dikasih itu kesenangannya menumpuk, sehingga dengan kenikmatan yang sederhana saja itu terasa sangat nikmat. Makanya orang berbuka itu walaupun ya ibaratnya hanya air putih, ya hanya air putih itu nikmat sekali. Ya, kalaupun makanannya hanya mungkin kalau kita ya nasi sama sambal dan ikan asin, itu pun juga sangat nikmat. Nah, yang bisa menggagalkan reward atau nikmat itu ada dua. Ya kemarin kita juga sudah bahas, salah satunya itu kalau tubuh kita tidak sehat. Ya ketika makan, ya kita sakit, sariawan atau demam atau yang lainnya, makanan jadi tidak enak. Tapi ada lagi, ya ada lagi di luar kita. Kalau tadi itu kan dari diri kita, karena memang kita sedang tidak sehat. Ada lagi yang bisa merusak kenikmatan. Yakni apa? Komparasi atau pembanding. Ya. Jadi kalau buka puasa hanya dengan tempe dan air putih itu nikmat, sangat nikmat. Ya. Tapi masalahnya adalah sekitarnya makan apa. Ya, kenikmatan tuh bisa rusak gara-gara ngelihat sekitar. Ini misalnya kalau kita itu nggak lihat sekitar, ya orang-orang di sekitar kita makan apa, kita hanya fokus menerima nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Kebetulan ya kita hanya dikasih air putih dan tempe saja. Fokus ke situ, itu tempe juga rasanya pasti sangat-sangat nikmat. Ya, walaupun tetap rasa tempe, gitu nggak berubah jadi rasa barbecue atau rasa bebek goreng selamat apa enggak, ya tetap tempe, tapi nikmat, ya nikmat sekali. Nah, beda halnya ketika makan bareng, buka bersama di emperan masjid gitu ya. Dia dapat tempe, yang lainnya fried chicken. Ya, dibagi semuanya fried chicken, pas dia tempe. Nah, terus yang lainnya fried chicken lagi gitu ya. Itu mesti dongkol. Ya. Karena kok dia dikasih cuma tempe, yang lainnya fried chicken. Rasa tempenya tidak berubah. Rasa tempenya nggak berubah. Dia sehat, sehat aja, nggak ada sariawan, nggak ada masalah. Tapi yang lain dapat fried chicken, dia dapat tempe, itu masalah. Akhirnya apa? Ya mesti dongkol. Ya, loh kok saya cuma tempe? Gitu ya. Dongkolnya itu bukan masalah tempenya, tapi karena apa? Dibandingkan. Ya, dibandingkan. Jadi tempe itu bermasalah karena dibandingkan.
Nah, besok lagi yang lainnya dapat hokben, ya oka-oka bento, daging apa gitu, dia tetap tempe. Itu 3 hari begitu terus, nah itu tensi naik. Akhirnya di survei yang bikin tensi naik itu tempe, ya. Bukan ayam atau bukan daging, tapi apa? Tempe. Karena tiap hari dia tempe terus, yang lainnya daging-daging, yang lainnya tensinya adem ayam aja, dia yang naik sendirian. Ya, itu yang neliti surveinya kacau itu. Jadi nikmat Allah itu ya sebenarnya tetap nikmat, gak berubah. Yang seringkali merubah nikmat Allah itu jadi seperti musibah itu karena kita gagal atau kita tidak terampil membandingkan. Ya, tidak terampil membandingkan. Smartphone itu punya kemampuan mengakses untuk membandingkan dengan cepat, sangat cepat. Maka kalau yang aktif di medsos, ya medsos, entah dia di Facebook, Instagram, TikTok, apalagi itu platformnya kan banyak tuh. Itu teman-temannya di situ semua gitu kan. Saling lihat apa? Status. Ya, di WA juga bisa lihat status. Jadi semuanya sekarang itu bisa share status. Allah SWT ngasih kita nikmat, tidak sedikit, banyak. Ya, banyak sekali nikmat. Semuanya tidak masalah sebenarnya. Ya, bisa dinikmati. Yang masalah itu ketika kita berhasil mengakses apa yang diterima orang, ya diterima orang lain, terus dijadikan perbandingan. Ya kalau tadi itu kan makan bareng ya, makan bareng di ember masjid, ini dapat ayam, dia tempe sendiri, ayam, dongkol. Sekarang makannya tidak di masjid bareng-bareng, tetap di rumah. Tapi dia bisa melihat yang dimakan orang lain walaupun dia di rumah. Jadi seperti hadir bareng. Ya. Dia makan di rumah, sebenarnya kalau fokus dengan tempenya sendiri di rumah, itu oke-oke saja. Tapi tiba-tiba dia iseng lihat status WA misalnya, atau status Facebook, atau status Instagram, gitu ya. Temennya lagi di Ion, ya, makan sushi, buka bersama gitu ya. Makan yang wah itu tempe jadi tetap ya tetap tempe gitu ya. Tidak berubah jadi sushi gitu ya. Tapi dicampur dongkol tadi itu. Wah, teman saya ini sebenarnya dulu teman SMP. Di SMP juga nggak pinter-pinter amat, saya malah ranking. Tapi dia sekarang makan sushi, saya tetap tempe gitu ya. Itu mikirnya kemana-mana sampai ke yang masa lalu aja dipikir. Gitu ya. Ini penghasilannya sebenarnya nggak banyak, tapi kok bisa ini dan lain sebagainya. Jadi akhirnya smartphone itu jadi kayak senjata makan tuan gitu ya, harusnya untuk mematikan semua potensi nikmat yang harusnya tetap jadi nikmat. Itu tiba-tiba semuanya jadi tidak nikmat. Ya. Walaupun makannya tadi badannya tetap sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa. Yang sakit itu adalah hatinya. Ya, karena dia tidak terampil mencari pembanding. Ya. Hidup seseorang itu ketika dia fokus kepada apa yang dia terima dari nikmat Allah, ya entah gajinya, ya entah rumahnya, entah anaknya, fokus saja kepada yang diterima dari Allah. Itu kita akan sibuk untuk mensyukuri satu persatu, ya, karena memang nikmat Allah itu banyak. Mensyukuri nikmat punya anak saja itu ya tidak cukup sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Karena banyak orang yang belum dikaruniai keturunan. Yang kesana kemari, saya hari apa ya waktu ke Solo kemarin ditelepon. Kayak orangnya kaya, orang kaya raya gitu. Di nelpon sampai sekarang belum dikaruniai anak. Dicek apa namanya? Spermanya nggak ada. Azoospermia gitu kan. Jadi kalaupun produksi sedikit, akhirnya harus suntik hormon testosteron. Yang sekali suntik, wah itu bisa sekian lah, mahal. Itu pun hanya memproduksi sel sperma sedikit sekali. Jadi akhirnya tidak berhasil dan harus bayi tabung. Ya, sampai sekarang masih proses terus. Ada yang proses bayi tabung
Ini teman yang lain. Kalau yang ini kebetulan kemarin barusan konsultasi gitu ya. Ada yang bayi tabung sekali proses itu kan puluhan juta, bahkan sampai ratusan sekali proses. Itu pun belum tentu berhasil. Karena butuh sel telur yang sehat dan sperma yang sehat. Begitu dibuahi di luar ya, in vitro di luar, terus dibiakkan di luar, ternyata nggak jadi, ya sekian ratus juta itu ya seketika gagal, diulang lagi ya, ngambil sel telur sama ini bulan depan lagi atau mungkin sekian bulan lagi, coba lagi, gagal lagi ya sekian ratus juta, angus lagi ya untuk satu anak ya. Kita kadang-kadang malah takut punya anak malah dikasih terus gitu ya, beral-brul, ini bingung KB, ini KB itu dikasih mulu gitu ya. Ini ada orang yang satu saja itu. Jadi kalau yang dikasih keturunan, ya sekali lagi kita harus terampil bisa membandingkan. Ya, karena nikmat Allah itu kalau fokus saja yang kita terima, nggak akan ada habisnya. Makanya kan di ayat wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi yang tidak bisa dihitung itu jadi sedikit. Jadi kecil gara-gara tidak terampil membandingkan. Nah, smartphone kita itu alat yang sangat manjur untuk mematikan rasa syukur. Ya, kalau nggak hati-hati. Alat yang sangat manjur untuk mematikan rasa syukur. Gaji kita itu tiba-tiba jadi kecil gara-gara melihat status, delala ada teman mungkin foto flexing gajinya, wah di foto, wah banyak potongan, dia kayak gaya-gaya ngeluh gitu ya. Waduh, krisis banyak potongan, yang terima masih 50 juta misalnya gitu. Dipotong ini, dipotongin, tapi yang terima masih 50 juta. Dia gayanya ngeluh. Nah, kita yang baca kan senep gitu hatinya gitu ya. Ini 50 juta masih ngeluh gitu kayak kita nerimanya sedikit karena tidak terampil tadi itu. Temennya ngeluh gitu kita baca, wah gaji kita sebenarnya juga nggak terlalu kecil-kecil amat, tapi gara-gara lihat kayak gitu itu bisa buyar, bisa buyar. Ya, karena tidak terampil membandingkan tadi. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah SWT pernah berfirman, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah itu dia adalah yang mematikan dan menghidupkan. Ini satu ayat. Ini saya nggak urut ya, tapi saya hanya mengambil poin-poinnya. Jadi satu ayat Allah menyebutkan wa anahu huwa amata wa ahya. Wa anahu huwa abka wa abka. Jadi dia yang membuat orang itu menangis dan tertawa. Wa adhaka wa abka. Kebalik ya. Wa anahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah zat yang membuat kalian tertawa dan menangis. Jadi hidup itu lawannya mati. Tertawa lawannya nangis. Nah, tapi kemudian ada satu ayat Allah itu menyebut begini. Wa anahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah zat yang mengayahkan kalian. Dan dia, ya lawan dari kaya apa? Harusnya miskin, tapi ternyata enggak. Allah SWT menyebut wa anahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian kaya dan menjadikan kalian cukup. Aqna itu cukup, ada kata qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup. Jadi dari kalimat-kalimat yang Allah susun di dalam ini satu deretan ayat. Mati itu lawannya hidup. Tertawa itu lawannya nangis. Tapi kaya lawannya bukan miskin. Jadi Allah itu hanya menciptakan kaya dan akna, cukup. Miskin itu kita yang nyiptain. Ya, perasaan itu yang menciptakan kita. Karena tidak terampil membuat perbandingan. Ya, karena kita selalu membandingkan kepada yang lebih besar. Itu nasihat Rasul kan kalau untuk urusan dunia jangan lihat yang lebih banyak, lebih besar dan sebagainya, tapi bandingkan kepada yang lebih rendah. Ya, karena dengan seperti itu kita akan menjadi lebih bersyukur. Ya, jadi kunci kaya dan akna cukup
tadi itu adalah masalah keterampilan komparasi. Jadi yang ada itu cuma kaya dan cukup. Aghna wa aqna. Allah tidak menciptakan kemiskinan. Makanya hadirin melakukan Allah SWT, kalau kita tidak terampil tadi itu, sebanyak apapun ya tetap miskin perasaannya. Raja Persia itu yang ketika menerima surat Rasul, ya itu dirobek-robek suratnya, kemudian Nabi SAW pernah bersabda, nanti kerajaannya akan dirobek-robek sebagaimana dia merobek-robek suratku, gitu ya. Dan benar, terjadi perang saudara, pecah-pecah, sampai akhirnya si rajanya itu tubuhnya itu dicincang, sebagaimana dia mencincang suratnya Rasul. Terus kerajaannya pecah. Ya Persia itu dulu kalau sekarang ini ya Irak, Iran gitu ya. Dan beberapa wilayah Afghanistan, ya sekitar daerah sana itu pecah-pecah kerajaannya. Nah kemudian karena ini perang saudara, ada raja yang melarikan diri. Ya dia itu membawa, dalam catatan sirah, dia itu membawa emasnya itu sekian kuintal. Terus binatang-binatang yang sirkus itu yang kayak harimau itu dibawa sama kandangnya. Terus biduan-biduan dia bawa juga, selirnya dibawa semuanya. Pengawalnya itu masih ada tentara tuh ya masih ribuan dibawa, melarikan diri. Nah di tengah pelarian dia bilang, aduh sekarang celakalah saya, betapa miskinnya saya. Jadi dengan kondisi yang masih banyak harta gitu itu dia bilang betapa miskinnya saya. Kenapa? Karena komparasinya dia membandingkan dengan waktu sebelumnya yang dia menguasai ya Persia itu Kisra sebutannya gitu ya, mirip kekaisaran. Wilayah kekuasaannya itu luas. Tiba-tiba jadi pelarian yang jumlah kekayaannya segitu, tapi dia bilang betapa miskinnya saya. Kalau kita ngelihat itu, masih bawa kuintalan emas, ya, bawa tentara ribuan, ya, walaupun pelarian, tapi masih kaya raya. Hanya karena dia membandingkan dengan sebelumnya yang dia penguasa yang besar, jadi miskin. Nah makanya juga sebenarnya kalau kita fokus kepada nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita semuanya, kita itu sebenarnya nggak ada yang miskin, hanya gagal membandingkan. Ya hanya gagal membandingkan. Kalau kita fokus yang diterima tadi itu, fokus ya tempe tadi itu, atau suatu ketika dapat juga daging gitu ya, tapi fokus saja yang diterima, maka insya Allah ya semuanya itu besar. Tidak ada yang kecil yang diberikan Allah SWT kepada kita. Karena walaupun makan daging sekalipun, ketika membandingkan dengan yang lain, akan ada daging-daging yang lain juga yang lebih tinggi kualitasnya. Yang bahas daging gitu ya, kita udah dapat misalnya daging kan daging itu bertingkat gitu ya, ada tenderloin, ada sirloin, ada yang koyor gitu ya. Dapat koyor itu sebenarnya udah lumayan, kalau berhasil ngolah itu tetap enak juga. Tapi tiba-tiba teman-temannya pada lagi makan steak tenderloin. Itu daging yang kita makan juga jadi ya tadi itu karena pembandingnya lebih tinggi lagi. Padahal sudah berhasil keluar dari zona tempe. Ya. Sudah masuk zona daging. Tetap aja gagal bersyukur karena yang dibandingkan juga masih yang level-level yang lainnya yang luar biasa yang dan nggak ada habisnya. Ya, ketika dia naik lagi ada lagi yang lain. Ketika naik lagi ada lagi yang lain. Ya, kemarin itu ada kopi yang satu sendoknya itu harganya ratusan dolar. Satu sendok dicipin itu harganya ratusan dolar. Lah, orang cuma ngopi begitu bisa semahal itu gitu ya. Itu bisa-bisanya gitu orang jual. Artinya bertingkat terus nggak ada habisnya. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, ada satu survei yang menyebutkan yang disurvei itu adalah tingkat kebahagiaan dengan beberapa parameter. Orang-orang yang aktif di medsos seperti Facebook, itu tingkat kebahagiaannya itu bisa turun. Ya. Kenapa? Karena sibuk selalu melihat status-status orang. Kita nggak kemana-mana, temennya ada yang piknik, itu dongkol. Ya. Yang piknik temennya kok kita yang dongkol gitu ya. Dia berhasil ke sana kemari foto-foto, padahal mungkin cuma ganti background aja.
Itu bisa aja sekarang kan bisa itu ya pakai green screen gitu ya, foto belakangnya Pak Menara Eiffel gitu ya, ada piramid. Wah, kemarin ke Perancis terus ke Mesir ke ini, padahal cuma ganti background gitu ya. Dikiranya piknik kemana-mana. Itu disurvei gitu ya, tingkat kebahagiaan orang-orang yang aktif di medsos ya, itu akhirnya apa? Kebahagiaannya itu turun, tingkat kepuasannya itu turun. Itu sekali lagi gara-gara tadi. Padahal nikmat yang dia terima nggak berubah. Hanya masalah membandingkan. Ini satu ekses ya, satu ekses. Makanya Bapak Ibu semuanya, sebisa mungkin walaupun kita menyaksikan hal-hal yang ada di medsos dan sebagainya, carilah hal-hal yang sekiranya bisa membantu syukur kita. Ya. Kalaupun misalnya ada orang lain yang menerima nikmat, ya, yang menerima nikmat, usahakan kita ini pertama harus memperkuat rasa sabar. Ya, terus menekan rasa hasad atau dengki. Karena kuncinya di dua itu. Ya, temannya sudah berulang kali naik haji, umroh dan sebagainya, ya kita ikut bersyukur, ya bersabar. Siapa tahu nanti jatahnya kita nggak tahu kapan gitu ya. Yang kedua tidak hasad. Kalau kepada amal soleh kita boleh hasad. Ya hasad itu boleh dua. Kalau yang kita lihat itu adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu boleh hasad. Karena itu sebagai motivasi untuk kita beramal. Atau orang yang memiliki harta, habis hartanya fisabilillah, kita boleh hasad. Jadi kalau misalnya lihat status orang, ketika ada orang yang ahliya, yang mampu, lagi sedekah, nah itu jadikan motivasi. Wah saya belum bisa sedekah, ini orang bisa ngasih orang miskin sekian, dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, hasad untuk urusan itu tidak apa-apa. Karena hasad untuk bersemangat menginfakkan harta dan beramal. Tapi kalau hasadnya ditaruh, ya tadi itu, yang urusan-urusan dunia, yang akhirnya memancing kita juga ikut-ikutan selfie. Mau makan aja harusnya baca doa, sibuk moto dulu. Ya, biasanya orang dulu urutannya makan itu baca doa dulu, ini enggak, sebentar, foto dulu gitu ya. Ya. Jadi di mana terus di-upload gitu ya. Itu kita gitu ya. Kadang-kadang masih kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu juga penyakit ya. Kalau status kita tuh dilihat orang, akan menimbulkan hal yang sama efeknya. Kita aja lihat orang seneng-seneng kadang-kadang muncul rasa nggak nyaman ya. Belum lagi nanti ada efek yang namanya ain. Ain ini pembahasan tersendiri gitu ya. Ain itu adalah mata jahat. Ya, mata jahat. Ain itu pandangan jahat tapi bisa berefek ke fisik. Ya, jadi pandangan jahat itu pandangan jahat karena hasad, karena iri, karena dengki, tetapi pandangannya itu berefek. Ya. Apalagi kalau itu banyak orang. Satu contoh, ain itu ya kalau di zaman Rasul itu misalnya ada seseorang dilihatin dengan pandangan dengki, itu yang dilihat itu bisa sakit. Ya, bisa sakit, bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pandangan mata jahat atau yang disebut sebagai ain. Ada bacaan-bacaan doa yang harus dibaca untuk berlindung dari ain gitu ya. Tapi kita juga jangan mancing orang untuk menimbulkan rasa hasad kepada diri kita. Mungkin kita ketika foto selfie ya, menceritakan nikmat, niatnya adalah tahdisul nikmat. Tahdisul nikmat itu menceritakan bahwasanya kita sedang menerima nikmat. Ya kan? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Itu surat Ad-Duha. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakan. Itu ada perintah begitu. Maka menceritakan nikmat itu biasa disebut sebagai tahdisul nikmat. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang senang dengan nikmat yang kita terima. Ya lagi foto makan-makan bareng. Wah, ini sok-sokan nih, begini, komentarnya nyinyir dan sebagainya. Terus pandangan matanya jahat. Ya, biasanya kalau ahli ini yang biasa di komunitas rupiah gitu ya. Itu kalau kita foto anak-anak kita yang lucu-lucu. Nah, ini agak hati-hati gitu ya. Lagi lucu-lucunya kan kita seneng tuh, flexing anak gitu ya.
fotonya yang lagi lucu di publish gitu ya, lagi ya emang wajah-wajah lucu kita seneng dan kita tahdisul nikmat. Tapi kalau dilihat orang yang hasad, ya walaupun tidak semua orang hasad, ada juga yang ketika di share itu, wih lucu banget gini, komentarnya positif. Tapi ada juga yang ya dia nggak komentar nggak apa, tapi pandangan matanya aja. Nah ini yang bahaya, karena itu berefek ke fisik. Ada orang-orang tertentu yang akhirnya karena lihat dengan mata ain tadi itu, anak kita tahu-tahu demam, ya panas, terus sakit apa, diare dan lain sebagainya. Dari itu, dan itu di dalam syariat ada. Jadi penyakit seperti itu ada yang disebut sebagai penyakit ain. Ya, nah nanti ya diajarkan doa-doanya dan sebagainya. Saya bukan ahlinya itu ya, tapi saya sekedar menceritakan bahwasanya bagi yang sering tahdisul nikmat, walaupun niatnya sudah benar, kadang-kadang ada ekses atau ada efek samping yang harus kita hati-hati, ya harus kita waspadai. Hadirin mengatakan Allah SWT. Jadi sekali lagi ya smartphone ini dampaknya luar biasa, ya bisa berbagi nikmat tadi itu, bisa berbagi kisah dan lain sebagainya, tapi sekali lagi kita harus pandai-pandai mengatur dan menjaga agar nantinya bermanfaat, bukan malah mendatangkan madorot. Satu lagi yang harus kita waspadai dalam urusan smartphone ini adalah para ahli itu pernah meneliti ini terutama kepada anak-anak muda. Sekarang ini kan apa istilahnya Gen Z ya, bukan Gen Z ya, Gen Z ya. Itu adalah generasi anak-anak kita yang sudah terbiasa dengan smartphone. Nah, dulu karena teknologi data itu belum secanggih sekarang, orang itu hanya seringkali share-nya itu tulisan sama foto. Tapi dengan kemajuan teknologi gitu ya, kecepatan internet makin kencang, akhirnya platform baca dan lihat foto itu naik menjadi video. Ya, video. Sehingga dikenalah yang namanya sekarang itu Reels. Ya, Reels itu video-video pendek, short video gitu ya, yang isinya ya itu isinya macam-macam. Tapi pada prinsipnya jumlahnya sekarang di media sosial itu jutaan. Ya, jutaan video. Nah, video-video itu kalau nggak hati-hati, kita itu nyekrol Reels, itu tiba-tiba sejam aja tuh habis itu. Karena Reels itu, ini rumus dari orang-orang marketing ya. Orang bertahan melihat video itu kalau 10 detik pertamanya itu bagus. Di 10 detik untuk mempertahankan atensi orang itu di 10 detik pertama. Bahkan sekarang itu sudah menurun lagi karena makin banyak saingan, 5 detik pertama. Itu harus sesuatu yang bisa menahan orang tidak nyekrol. Ya. Jadi video itu selalu diawali yang awal itu bombastis dulu, baru nanti ada penjelasannya. Sehingga ketika dia lihat di 5 detik pertama dia atensinya gigit gitu ya, dia bertahan. Nah, nanti baru dia akan menyelesaikan video. Tapi kalau 5 detik pertama itu jelek, ya dia akan scroll. Nah, ini menjadi PR. Ya. Kenapa? Karena orang mudah sekali mendapat instant gratification. Kepuasan ingin dipuaskan dengan video yang sesuai dengan keinginan, itu besar. Maka kalau 5 detik nggak memuaskan, dia pindah. Kalau bagus, dia bertahan. Begitu nggak bagus, dia pindah. Jadi anak-anak kita dan mungkin bapak-bapak semuanya itu bisa terjebak oleh instant gratification di mana bertahan kalau memuaskan. Begitu enggak sekian detik pindah. Dulu 10 detik. Sekarang itu sudah 5 detik aja harus bertahan karena kalau enggak dia nyekrol lagi. Ganti yang lain. Banyak video-video yang lain yang harus dia lihat. Efek sampingnya apa? Efek samping paling merusak dari yang scroll tadi itu yang karena instant gratification itu adalah kita dan anak-anak kita, generasi selanjutnya itu tidak punya daya resiliensi ya. Ini apalagi istilah resiliensi. Resilient itu adalah daya tahan, daya banting. Ya, daya banting. Tidak semua hal itu menyenangkan. Tidak semua hal itu harus senang di awal.
Malah justru banyak hal itu senengnya di akhir. Ya. Jadi kalau terbiasa 5 detik harus seneng, terus kalau nggak seneng dia pindah, itu di semua bidang dia akan begitu. Anak-anak kita itu tidak akan bisa yang namanya dididik ngantri. Karena ngantri itu harus nunggu. Ya. Karena terbiasa scroll, nggak puas scroll, ngantri. Kalau nggak desek-desekan, nyerobot, ya, tidak punya daya tahan. Nunggu itu nggak bisa. Karena terbiasa nggak puas scroll, nggak puas pindah. Ya. Efek yang lain adalah ketika memulai bisnis, anak kita kan nanti akan nyari nafkah. Ketika berbisnis, itu tidak bisa tahan dengan satu bisnis yang konsisten. Nyoba, oh ini baru sehari 2 hari, oh nggak ada pembeli, buyarin, ganti yang lain. Ya, bisnis dimodali, bapaknya sampai bingung. Kamu tuh pengennya apa sih, katanya minuman kekinian, ya udah dikasih modal, baru seminggu buyar, ganti yang lain, ganti. Jadi modal itu hanya untuk nyoba, karena tidak segera berhasil, tidak punya daya tahan, itu bahaya sekali. Ya. Bekerja masuk gitu ya, baru sehari mungkin telat, agak ditegur bosnya, kamu telat ngapain, pindah gitu ya. Makanya banyak orang yang resign gara-gara urusan-urusan sepele. Itu anak-anak kita tidak punya daya tahan di semua lini. Ya. Itu dididik dari apa? Dari nyekrol short video. Tidak punya daya resilient. Karena semuanya itu adalah instant gratification. Makanya puasa ini, ya, itu adalah didikan kepada kita dan juga anak-anak kita untuk delay gratification. Bisnis orang-orang dulu ya, ini orang-orang dulu ya. Walaupun nilai itu tidak selalu harus niru orang dulu, tapi orang-orang dulu yang nilai-nilainya itu adalah bertahan, sekedar mie gitu ya, tapi terus sekian tahun, puluhan tahun punya cabang sampai sekian banyak cabang, sampai nilainya triliunan gitu ya. Itu yang kemarin sempat dibahas itu apa namanya, bakmi GM gitu ya, yang dibeli sama Jarum, nilainya triliunan. Karena cabangnya dulu cuma kedai kecil, dirintis, ya namanya merintis kan kadang jualannya sedikit, kadang jualannya gede dan sebagainya, terus sampai sekarang nilainya sekian triliun. Itu nilai-nilai orang bertahan, ya, kemudian ya mesti mengalami naik turun. Tapi kalau baru jualan terus tiba-tiba nggak laku sehari, itu besoknya yang lain aja, nggak resilient, nggak akan bisa gede, nggak punya daya tahan, dan itu bahaya. Anak-anak kita itu punya ancaman, dan kita pun juga punya ancaman seperti itu. Ya, dulu orang-orang sholat ya terawih gitu kan, lama apa seneng, tapi seiring dengan daya tahan resiliensinya nggak ada, itu ya nggak bisa. Zaman Nabi dulu orang sampai pagi terawih gitu ya menjelang. Sekarang daya resilien itu turun ya, walaupun nanti banyak sebab ya, salah satunya mungkin pekerjaan dan sebagainya. Tapi intinya yang kita fokuskan adalah dengan adanya smartphone yang video itu gampang sekali nyekrol, itu daya tahan anak kita itu nggak akan kuat, ya, termasuk kita. Ya, sedikit agak apa namanya ya bermasalah, kita pengennya yang instan tadi itu. Nah makanya itu beberapa hal yang menjadi perhatian kita agar dalam memanfaatkan smartphone ini bisa mendukung peribadatan kita kepada Allah. Yang pertama tadi adalah terkait menjaga rasa syukur, karena smartphone itu punya potensi ketidakterampilan kita membandingkan, itu akhirnya membuat kita susah bersyukur terhadap nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang tak terhitung itu jadi sedikit, kelihatan sedikit gara-gara kita membanding-bandingkan tadi itu. Maka carilah pembanding-pembanding yang bisa membuat kita tuh bersyukur. Ya, banyak saudara-saudara kita ninggalin media sosial sehari 2 hari terus terjun langsung ke lapangan, banyak orang kelaparan, itu aja langsung, ternyata saya ini banyak menerima nikmat Allah, banyak nggak belum disyukuri karena terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Kemudian yang kedua, daya tahan atau resiliensi tadi, ya ini adalah daya tahan yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita itu punya ketahanan, ya, punya kesabaran, mencapai sesuatu itu harus konsisten, istiqomah gitu ya. Tidak bisa instan.
Nah, kalau sudah dengan itu kita bertahan, maka insya Allah hal-hal besar itu akan dibuka oleh Allah SWT. Mungkin itu saja tambahan terkait dengan kehati-hatian kita menggunakan gadget kita, ya smartphone kita, agar nantinya bisa berdaya guna dan memperbaiki ibadah kita. Nah, nanti masih ada banyak hal-hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah insya Allah di pertemuan yang akan datang ya kita akan bahas tentang ketakutan manusia. Ya, manusia itu dikaruniai Allah SWT satu organ, satu satu alat yang namanya amigdala. Ya, amigdala itu bendanya kecil kayak kacang almond, ya kayak kacang almond di kepala kita. Tapi itu kalau kita nggak bisa ngontrol, itu bisa merusak kehidupan kita. Nah, dengan apalagi dengan teknologi smartphone. Nah, kayak apa daya rusaknya? Mudah-mudahan insya Allah di yang akan datang kita akan bahas secara lebih mendalam. Dengan memahami itu, mudah-mudahan juga nanti kita lebih bijak di dalam menggunakan smartphone ataupun bisa mengawasi anak-anak kita dalam penggunaan smartphone. Demikian kami ucapkan jazakallah khairan katsiran atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.